Oke, halo Adit. Bisa diceritain, Adit ini Halo, sebenarnya merupakan teman saya dulu waktu saya masih aktif di Makassar ya. Jadi Adit sempat main beberapa proyek ya film mantap. saya dan kita juga sering diskusi. Saya juga sering main di tempatnya, ngobrol-ngobrol tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Makassar. Nah, kebetulan Adit ini katanya sedang bertugas menjadi seorang volunteer COVID-19 di Makassar ya, Dit ya? Iya, Oke, di Makassar. bisa diceritain dong, Dit, kerjaan lu itu di sana sebagai apa dan gimana gitu? Oke, Bismillah. Kalau bilang pekerjaan sih agak banyak ya, agak banyak. Tapi yang paling pokok dari pekerjaan saya itu menjadi seorang pedagang pendamping itu adalah bagaimana saya mengawasi saya istilahkan peserta ya, peserta di sini, bukan pasien, peserta. Kan kalau pasien sudah konfirmasi dia kena COVID-19 gitu. Di sini kami mengawasi kesehatannya, mau psikologisnya, dan hal-hal yang menyangkut tentang dirinya gitu. Jadi di sini kami berupaya bagaimana mereka itu nyaman, bagaimana mereka itu bisa beradaptasi dengan yang baru karantina ini. Jadi saya mencoba untuk bagaimana mereka itu bisa lebih enjoy lah proses karantina ini. Oke, Adit bagian apa sih di sana di tempatnya itu? Relawan pendamping gitu, relawan pendamping lebih intinya gitu. Tapi ada beberapa banyak hal yang mengisi relawan di sini. Ada kayak tim data, tim registrasi, tim media dan sebagainya. Jadi ada beberapa pecahan-pecahan yang tersebut di sini yang istilah di apa ya memudahkan pekerjaan dalam proses rekreasi kita COVID gitu. Ada berapa panitia di Ya, sana dan pesertanya kalau boleh saya tahu? ada puluhan terdiri dari beberapa tahun dari kalangan mahasiswa, aktivis sebagainya. Ada juga dari beberapa pihak terkait semacam dinas kesehatan, terus dari LSM sebagainya. Kegiatannya sendiri ngapain aja ya di sana, Dit? Katanya untuk pemulihan psikis gitu. Kalau kegiatan banyak sebenarnya ya, banyak yang istilahnya lebih bagaimana keseharian keseharian para peserta itu lebih bersemangat, lebih istilahnya positif thinking lah gitu, dalam bagaimana mereka itu bisa menjalani proses karantina. Mungkin seperti senam pagi, ada juga kelas edukasi, ada juga kegiatan-kegiatan penunjang lainnya yang istilahnya lebih mengasah kesehatan dan psikisnya para peserta gitu. Itu yang berada di situ itu yang positif PDP atau bagaimana, Dit? Ya, ada 4 hotel di Makassar yang menjadi menjadi tempat karantina para peserta rekreasi duta COVID ini. Ada selain Ramsey juga ada Hotel Halmadera, Hotel Swiss Bell, dan Hotel Harper. Ya, jadi 4 itu memiliki kriteria kelasnya masing-masing. Di sini yang menjalani tes rapid dan hasilnya positif. Kalau di Swiss Bell itu ada yang hasil rapidnya negatif dan ada juga yang positif rapidnya. Terus kalau di Almadera itu adalah hasil swabnya yang positif. Terus begitu juga di Harper juga adalah swabnya positif gitu. Jadi ada beberapa kelas istilahnya supaya tidak menimbulkan semacam kekhawatiran dalam bagaimana peserta ini kesehatan mereka itu mendingan tuh setelah rekreasi ini. Jadi kita pisah-pisah gitu. Oh iya. Dari proses Berarti Adit tadi yang di hotel apa tadi namanya? Remsi. Remsi itu yang Di sini ada kategori ODP sama OTG ya. Ya. Kalau OTG OTG kan adalah yang tanpa gejala itu OTG ya, itu orang tanpa gejala, maksudnya ya. dicurigai. Maksudnya ya dicurigai dalam dirinya itu ada virus. Oke. Sedangkan kalau ODP itu ada gejala-gejala ringan yang berkemungkinan terkena virus corona gitu. Untuk masuk jadi kategori yang OTG dan ODP yang dirawat di hotel tersebut, itu dia masuk apa? Klaster-klasternya dari mana? Apakah dari pemudik dari luar ataukah dari orang-orang yang
pernah kontak dengan pasien positif, kemudian di karantina 14 hari di hotel di hotel Ramsay tersebut atau bagaimana? Mungkin ada beberapa orang yang ahli dalam hal itu, tetapi bagaimana mereka bisa mereka dalam status ODP atau OTG itu, kalau ODP itu sendiri adalah ya OTG dan ODP itu sendiri itu berawal dari mereka kontak langsung dengan orang yang terindikasi positif corona. Ada juga yang berawal berasal dari hasil rapid atau swab-nya dan terindikasi positif, itu ya bisa masuk dalam kategori itu. Dalam proses karantinanya itu ya akan berkembang lagi, misalnya ke pasien TG. Kan pasien TG itu dalam dirinya kan tidak ada kayak gejala-gejala ringan semacam batuk, flu dan semacamnya, dan tenggorokan dan semacamnya gitu. Tapi di kemudian hari ketika kami mengawasi peserta yang OTG ini, ada gejala-gejala ringan semacam batuk dan semacamnya yang saya sampaikan tadi itu, berubah statusnya menjadi ODP gitu. Ya. Oh gitu. Jadi ada perkembangan signifikan gitu. Adit ini menemani pasien yang OTG dan ODP. Tapi jika yang OTG ini sudah mulai menimbulkan gejala-gejala, maka dia naik statusnya menjadi ODP. Begitu ya? Iya. Oke, Adit, betul. Sudah berapa lama sih Adit di sana sebagai volunteer, dan ada berapa orang mungkin teman-temannya Adit yang ikut dalam kegiatan yang serupa? Kalau dihitung hari sih, saya agak lupa ya. Oh gitu. Tapi saya ikut itu sekitar akhir April kayaknya. Akhir April sebelum bulan Ramadan lah istilahnya. Awal-awalnya saya itu bersama teman-teman saya itu sekitar 10 orang ya, 10 orang. Tapi seiring waktu berkembangnya ODP, OTG dan PDP dan semacamnya, dimulailah seleksi untuk merekrut lagi gitu. Di akhir April itu saat kamu masih awal-awal join, itu jumlah peserta itu awalnya berapa dan saat ini sudah ada berapa gitu? Kalau di tiap-tiap hotel itu beragam ya. Kalau di tempatku ini sekitar 120-an ya, 120-an jumlah peserta karantina ini. Iya, sekarang. Yang sekarang. Sebelumnya waktu masih awal-awal itu berapa? Sekarang 50-an. Begini. Mungkin kalau di Ramsay ini jalannya 5 hari ya, 5 hari dibukanya rekreasi duta COVID di Hotel Ramsay gitu. Seiring berjalannya waktu, dari hari pertama sampai hari ke-5 ini mengalami peningkatan signifikan, karena yang di tempat karantina ini adalah rata-rata peserta yang rapid test massal di pasar-pasar, gitu, pasar-pasar di Makassar, yang 14 pasar itu rata-rata para pedagang, penjual di pasar. Berarti penjual di pasar ini terindikasi terkena penyakit COVID. Ya, berarti kemungkinan besar agak sulit ya trackingnya itu bagi tim kesehatan. Iya, gampang-gampang susah lah. Iya, karena kan pembelinya kan random banget tuh ya, orang-orangnya gitu ya, yang pernah kontak mungkin dengan mereka pada saat transaksi jual beli di tempat pasar. Kegiatan di sana itu semacam rekreasi, makanya disebut sebagai peserta bukan sebagai pasien gitu. Peserta rekreasi COVID gitu kan. Nah, ini rekreasinya seperti apa? Apakah ada jalan-jalan gitu, mampir ke warung makan gitu kan, yang seperti definisi rekreasinya seperti apa tuh, Dit? Apakah rekreasi yang secara umum gitu, datang ke tempat wisata kemudian enjoy dengan suasana yang ada di sana gitu, atau bagaimana? Ada definisi lain dari rekreasi COVID ini gitu? Kegiatan-kegiatannya sih ya senam, juga ada kelas edukasi ini games, ada beberapa esbring dan semacamnya. Bagaimana rekreasi duta COVID ini lebih meningkatkan jaga kesehatan mereka gitu, dan juga supaya stigma masyarakat terhadap orang yang dikarantina itu tidak jelek gitu. Stigmatisasi seperti itu harus kita hapuskan dalam tatanan masyarakat gitu, dan hadirlah rekreasi duta COVID ini sebagai solusi bagaimana kita selain juga menjaga kesehatan mereka, juga kita menjaga psikis mereka supaya lebih bahagia keseharian mereka setelah mereka pulang dari rekreasi duta COVID ini. Memberikan hiburan secara psikologis baik kepada peserta maupun kepada masyarakat gitu ya.
jalan keluar dari para peserta ini bagaimana sih? Apakah dari OTG dan ODP semua ini yang menjadi peserta di hotel tersebut kebanyakan positif atau ada yang negatif dan kembali pulang? Bagaimana deh ceritanya itu di sana? Sebelum saya di Serensik, saya menjadi relawan pendamping juga di Swisbel gitu. Dukanya ya mungkin ada beberapa peserta yang istilahnya statusnya ya istilahnya dari rapid test mereka kan negatif semua gitu. Di Sisbel itu ada beberapa lantai. Gitu. Kebetulan saya pegang lantai 8. Di beberapa lantai itu ada masing-masing pendamping yang mengawasi para pesertanya. Dan mereka itu mengawasi banyak hal semacam kesehatannya, psikisnya dan lain sebagainya. Saya di lantai 8 itu saya mengawasi peserta yang rapidnya negatif. Tapi mereka itu adalah kebetulan mereka adalah salah satu peserta dari Istimewa untuk mengantisipasi jangan sampai ada penambahan korban positif corona. Nah, mereka di karantina. Awalnya mereka di karantina di Bulukumba gitu. Sekitar beberapa orang. Terus kemudian mereka dibawa ke Swisbel, baru mereka dikarantina juga di sana 14 hari. Dan hasilnya negatif semua gitu ya? Di 14 hari itu? Negatif semua. Dan soal enjoy merekanya itu, ya ada yang enjoy, ada yang cemas, ada yang takut. Tapi jalannya waktu, di situ mereka lebih enjoy, lebih siap untuk beberapa hari kemudian mereka pun dites rapid kembali untuk mengkonfirmasi keadaan mereka dan hasilnya mereka itu negatif semua dan beberapa hari kemudian mereka dipulangkan secara teratur gitu. Adit dan teman-teman di sana ini kan kegiatannya berisiko sekali gitu ya, menangani secara langsung para masyarakat yang suspek dengan coronavirus bahkan berada di satu area bangunan yang sama. Nah, akibat dari resiko tersebut, apakah ada teman-temannya Adit yang ujung-ujungnya malah terpapar dari virus corona ini gitu? Alhamdulillah sejauh ini belum ada kabar mengenai salah satu relawan atau salah satu tim gugus tugas yang terpapar terjangkit terpapar. Mereka alasannya karena kami memang sedari awal pada saat proses karantina ini kita dilengkapi dengan APD gitu. Kita dilengkapi dengan APD sebagai penunjang kita dalam bagaimana kita bertatap muka atau bertemu dengan peserta ini gitu. Jadi sebenarnya ibaratnya kita memang sudah dari awal punya senjata gitu untuk menghadapi peperangan. Ya, kita kan jangan mati kau. Berarti Adit memang sudah disuplai gitu ya. Dan teman-teman di sana diberikan pembekalan. Kenapa Adit mau bergabung dengan tim relawan ini gitu, volunteer dari kegiatan rekreasi COVID? Alasan saya mengikuti, saya menjadi relawan pendamping ini sebenarnya coba-coba sebenarnya. Coba-coba. Broadcast dari salah satu teman untuk lowongan lowongan pendamping gitu, relawan pendamping ODP, PDP, menambah pengalaman toh. Ya, tapi kan beresiko juga. Memang Adit tidak berpikir gitu ya, wah ini nanti kontak langsung satu bangunan yang sama. Emang Adit nggak takut gitu ya? Kalau takut sih takut. Cuma ada saya positif thinking aja istilahnya tuh. Saya merasa bahwa daripada saya di rumah rebahan, tidak bikin apa-apa, tidak berdampak apa-apa, tidak bermanfaat apa-apa, ya mending saya join menjadi relawan pendamping, ya hitung-hitung pengalaman juga. Saya juga bisa belajar untuk mengenal bagaimana kita mengenal mengenai bagaimana itu COVID-19, bagaimana orang yang terkena COVID-19 gitu. Adit semester berapa, Dit? Semester tua. Semester akhir. Ya. Oh, semester tua. Lupa berapa semester akhir. Ada berapa ya? Tapi masih aktif atau udah di DO gitu aja karena COVID gitu? Aduh, ya kurang tahu lah. Aduh. Bukan, kurang tahu kok dong. Oke. Dari kampus atau dari pembimbing akademiknya Adit, apakah memberikan semacam toleransi khusus atau izin khusus untuk Adit karena saat ini sedang menjadi volunteer di
kegiatan rekreasi peserta COVID ini? Nggak ada izin khusus. Nggak ada ya? Tapi kalau keluarga ya sempat Ya. ya, saya cerita sedikit ya, saya Ya, gimana pernah keluarga tuh? keluarga sempat menolak untuk alasannya karena ya seperti kita tahu kan resikonya besar, terus ya jangan sampai kenapa-kenapa gitu. Baru kan dulu sempat saya ndak pulang-pulang ya istilahnya. Sebelum saya Ya. mendaftar jadi relawan pendamping, saya ndak pulang-pulang. Ya. Alasannya takutnya nanti saya membawa Menular. istilahnya membawa virus gitu. Yang menolak itu awalnya siapa? Orang tua ya? Orang tua. Iya, orang Oke. tua karena kan ya khawatir sama anaknya gitu. Ini kan makin lama kayaknya makin banyak nih ya jumlah peserta yang masuk di Iya. di hotel, baik itu OTG, ODP, PDP-nya dan pasien positifnya mungkin. Iya. Adit mungkin melihat ini bakalan panjang ini urusannya. Dan sampai saat ini dengan risiko yang ada, Dit, kenapa lu masih bertahan menjadi seorang volunteer peserta dari rekreasi COVID ini? Makanya kita memprediksi secara, ada yang bilang akhir Mei, ada yang bilang akhir Juni, ada yang bilang akhir tahun gitu. Istilahnya tidak pasti kapan COVID ini akan berakhir. Dan juga kan kita lihat tren masyarakat kan agak-agak tidak disiplin dalam menjalankan social distancing, physical distancing, hal-hal yang spesifik dalam bagaimana kita ya PSBB juga. Ketakutan saya pribadi jangan sampai ini akan berdampak tidak hanya pada persoalan kesehatan ya, tapi juga berdampak pada banyak lini. Tapi menurut saya ya kalau misalnya mau ya sadar dalam bagaimana mereka mau siap bertempur melawan COVID-19 ini, maka hal-hal yang saya katakan tadi, physical distancing, social distancing itu harus memang didisiplinkan, harus memang diaplikasikan secara penuh-penuhnya gitu. Ya, tapi ya kembali lagi ke masyarakat kita bagaimana mereka bisa lebih responsibility gitu, bertanggung jawab. Oke. Dan lu masih mau, Dit, meskipun masyarakat ini kayaknya udah mulai apatis gitu, udah mulai melonggarkan PSBB, bahkan ada yang ngeklaim pemerintah juga tidak ketat dalam menjalankan kebijakan yang sudah pernah dicetuskan. Lu masih mau tetap jadi relawan atau volunteer di situ, Dit? Kalau kalau dari hati kecil saya saya merasa bahwa dipanggil untuk menjadi relawan di sini. Alasannya karena kan memang sedari dulu saya juga memang suka terjun ke masyarakat gitu. Terus kemudian memang saat-saatnya ini sudah tepat untuk saya bisa lebih bermanfaat kepada masyarakat. Ya, mungkin ada beberapa teman saya yang 1-2 orang ini yang keluar istilahnya, yang berhenti menjadi relawan. Ya, alasannya karena mereka mau lebaran bersama keluarganya di rumah. Ada yang istilahnya mau fokus ke pekerjaan lain. Ya, kebetulan sini hanya mahasiswa saja yang menjadi relawan. Ada juga yang aktivis, ada juga yang pekerja rumah sakit, perawat. Dan insya Allah kalau misalnya kita punya pendirian yang kuat ya, insya Allah ya ini akan terlewati dengan baik gitu. Karena trennya mungkin saya kutip pendapatnya dari Bapak Gubernur, tren-tren di Makassar ini agak-agak menurun. Ya tapi ya kembali lagi ke masyarakat kita, bagaimana masyarakat kita disiplin dan memahami satu sama lain. Iya, apalagi ketakutan yang menjadi momok sekarang itu adalah diperbolehkannya bepergian jarak jauh, pembukaan akses bandara kembali, transportasi udara gitu ya. Dan Sulawesi Selatan merupakan salah satu gerbang dari para perantau-perantau yang ada di berbagai daerah, khususnya Jawa, Papua, dan lain-lain gitu. Dan kemungkinan besar kita tidak tahu ya, Dit ya, apa yang jelek-jeleknya adalah mungkin mereka menjadi seorang carrier waktu itu dan bisa mampir. Dan kalau semisal ada yang mudik gitu, Dit, itu apakah nanti untuk karantinanya supaya demi alasan keamanan, apakah nanti juga dikarantina di tempatnya Adit atau bagaimana, Adit? Iya, dikarantina juga. Karena kan itu beresiko sebenarnya kan, jangan sampai sepulang mereka dari tempat perantau mereka kan ada indikasi bahwa kalau mereka kan bawa virus gitu. Kalau dari dari perantau, dari santri di luar Sulawesi yang kampungnya di Sulawesi atau orang-orang yang pulang kampung istilahnya, ya di karantina gitu. Tapi karantinanya di Hotel Swiss Bell. Kalau di sini kan memang
khusus untuk orang Makassar yang klasternya adalah klaster pasar gitu. Oh gitu, klaster pasar. Iya tadi Adit sudah jelaskan ya yang klaster pasar. Apa sih yang kamu harapkan gitu untuk masyarakat yang ada di luar sana gitu, yang khususnya di masyarakat Kota Makassar dan Indonesia gitu, dalam supaya tidak menjadi pesertanya Adit di sana gitu? Banyak sih sebenarnya pesan-pesan yang ingin saya sampaikan perihal keadaan kita sekarang ini ya. Mungkin hal-hal yang paling membuat saya mengeluarkan segala unek-unek saya perihal ini adalah masyarakat kita ini sebenarnya apa ya? Lobet. Lobet tidak. Oh gitu, lobet ya. Ya udah enggak apa-apa, Dit. Ya, lobet Ki. Kita sambung lagi nanti. Oke, Bismillah. Pertanyaan Kanda ini mungkin semacam apa ya? Semacam unek-unek dari saya pribadi perihal keadaan sekarang ini gitu. Mungkin ini adalah sebuah upaya kita bagaimana masyarakat ini bisa lebih bekerja sama dan saling memahami satu sama lain gitu. Program-program semacam PSBB, social distancing, physical distancing, dan semacamnya itu adalah sarana bagaimana masyarakat ini bisa lebih disiplin dan penuntasan bagaimana COVID-19 ini bisa putus gitu di ranah masyarakat. Tapi ya kembali lagi gitu. Realitasnya agak bertolak belakang gitu. Mungkin kita butuh semacam orang-orang yang mempunyai kredibilitas dalam bagaimana mensosialisasikan hal-hal semacam ini gitu. Ya mungkin kita lihat dari realitasnya tuh masyarakat kita yang apa ya istilahnya lebih terbuka gitu atau bisa menerima penyampaian seperti ini. Tapi ada beberapa masyarakat yang aduh mau maaf ya kepala batu, apatis, egois dan sebagainya. Jadi itu semacam tantangan bagi kita bagaimana hal-hal seperti ini bisa terselesaikan gitu. Kalau lebaran apa ya? Kayaknya saya lebaran di sini deh. Dan orang tua pun memahami gitu. Kalau saya akan lebaran di sini. Ini kali pertama saya lebaran di luar kampung gitu. Saya merasa bahwa lebaran kali ini akan lebih berkesan ya, berkesan menurutku karena lebaran ini saya masih bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan lebaran ini akan menjadi lebaran yang insya Allah akan bersejarah gitu karena kan kita menghadapi situasi seperti ini Ramadannya berbeda apalagi lebarannya gitu. Selama saya dipanggil, hati saya terpanggil untuk menjadi volunteer ya saya tetap menjadi volunteer. Pesan-pesan saya untuk orang luar garis besarnya adalah disiplin gitu, disiplin, saling memahami, jangan egois, jangan ingin menang sendiri, selalu membantu, saling membantu lah istilahnya. Karena keberhasilan masyarakat dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 adalah bagaimana masyarakat ini secara sadar dan lebih memahami bagaimana mereka harus bertindak gitu. Jadi saran saya adalah disiplin dan saling memahami. Oh iya, satu lagi, kita akan memasuki sebuah era yang namanya the new normal gitu. Mungkin kehidupan kita akan berbeda dengan kehidupan sebelum pandemi ini gitu. Jadi mungkin tugas kita sebagai masyarakat ini dalam menghadapi era the new normal ini adalah bagaimana secara sadar di dalam diri kita ini untuk saling menjaga, baik itu menjaga kesehatan dan menjaga kewarasan supaya situasi pandemi ini bisa kita lewati dengan kuat gitu.